Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang soleh dan solehah di semester 2 ini. Kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam pelajaran 1 yang berjudul Nilai-nilai positif anak-anak Islam di masa Rasulullah dan Khulafa ar-Rasyidin. Ada yang tahu tidak anak-anak Rasulullah ada berapa? Ya, ada 7. Mari kita sebutkan bersama-sama dari anak laki-lakinya. Yang pertama yaitu Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Ibrahim. Kemudian anak perempuannya berjumlah 4 orang, yaitu Zainab, Fatimah, Ruqayyah, dan yang terakhir Ummu Kulsum. Mari kita mengenal putri-putri Rasulullah. Putri-putri Rasulullah terdiri dari 4 orang dan semuanya terlahir dari rahim Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Putri pertamanya bernama Zainab binti Rasulullah. Zainab radhiyallahu anha menikah dengan anak bibinya yang bernama Abu Al-As bin Al-Rabi. Pernikahan ini berlangsung sebelum sang ayah diangkat menjadi rasul. Kemudian Zainab dan ketiga saudarinya masuk Islam sebagaimana ibunya Khadijah menerima Islam. Akan tetapi, sang suami Abu Al-As tetap dalam kemusyrikan. Hal ini menyebabkan Zainab tidak ikut hijrah ke Madinah bersama ayah dan saudari-saudarinya karena ikatannya dengan sang suami. Beberapa lama kemudian, barulah Zainab hijrah dari Mekah ke Madinah menyelamatkan agamanya dan berjumpa dengan sang ayah tercinta. Lalu menyusullah suaminya Abu Al-As. Abu Al-As pun mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk agama mertua dan istrinya. Keluarga kecil yang bahagia ini pun bersatu kembali dalam Islam dan iman. Tidak lama kebahagiaan tersebut berlangsung. Pada tahun 8 Hijriah, Zainab wafat meninggalkan Abu Al-As dan putri mereka yang bernama Umamah. Kita lanjut ke putri kedua Rasulullah, yaitu Ruqayyah binti Rasulullah. Ruqayyah radhiyallahu anha dinikahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan sahabat yang mulia, yaitu Utsman bin Affan. Keduanya turut serta berhijrah ke Habasyah ketika musyrikin Mekah sudah sangat keterlaluan dalam menyiksa dan menyakiti orang-orang yang beriman. Di Habasyah, pasangan yang mulia ini dianugerahi seorang putra yang bernama Abdullah. Kemudian Ruqayyah dan Utsman hijrah kembali untuk yang kedua kalinya dari Mekah menuju Madinah. Ketika tinggal di Madinah, mereka dihadapkan dengan ujian dengan wafatnya putra tunggal mereka yang sudah berusia 6 tahun. Tidak lama kemudian, Ruqayyah menderita sakit demam yang sangat tinggi. Kemudian Utsman bin Affan setia merawat istrinya dan senantiasa mengawasi keadaannya. Saat itu bersamaan dengan terjadinya Perang Badar. Atas permintaan Rasulullah untuk menjaga putrinya, Utsman pun tidak turut serta dalam perang ini. Kemudian wafatlah Ruqayyah bersamaan dengan kedatangan Zaid bin Harisah yang mengabarkan kemenangan umat Islam di Badar. Putri ketiga Rasulullah yaitu Ummu Kulsum binti Rasulullah. Setelah Ruqayyah wafat, Rasulullah menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain, yaitu Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Oleh karena itulah, Utsman dijuluki Dzunurain, pemilik 2 cahaya, karena menikahi 2 putri Rasulullah, sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki sahabat lainnya. Utsman dan Ummu Kulsum radhiyallahu anha bersama-sama membangun rumah tangga hingga wafatnya Ummu Kulsum pada bulan Sya'ban tahun 9 Hijriah. Keduanya tidak dianugerahi putra ataupun putri. Ummu Kulsum dimakamkan bersebelahan dengan saudarinya Ruqayyah radhiyallahu anhuma. Putri keempat atau terakhir Rasulullah yaitu Fatimah binti Rasulullah. Fatimah radhiyallahu anha adalah putri bungsu Rasulullah. Ia dilahirkan 5 tahun sebelum kenabian. Pada tahun kedua Hijriah, Rasulullah menikahkannya dengan Ali bin Abi Thalib. Pasangan ini dikaruniai putra bernama
Hasan pada tahun ketiga Hijriah. Kemudian anak kedua lahir pada bulan Rajab 1 tahun berikutnya dan dinamai Husain. Kemudian pada tahun keempat Hijriah lahirlah anak ketiga mereka yaitu Zainab, dan 2 tahun kemudian lahirlah putri mereka yang bernama Ummu Kulsum. Fatimah adalah anak yang paling mirip dengan Rasulullah dari gaya bicara dan gaya berjalannya. Apabila Fatimah datang ke rumah sang ayah, ayahnya selalu menyambutnya dengan menciumnya dan duduk bersamanya. Kecintaan Rasulullah terhadap Fatimah tergambar dalam sabdanya yaitu, "Fatimah adalah bagian dariku. Barang siapa membuatnya marah, maka dia juga telah membuatku marah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Satu-satunya anak Rasulullah yang hidup saat beliau wafat adalah Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian ia pula sebagai keluarga Rasulullah yang pertama menyusul beliau. Fatimah radhiyallahu anha wafat 6 bulan setelah sang ayah tercinta wafat. Ia wafat pada 2 Ramadan tahun 11 Hijriah dan dimakamkan di kuburan Baqi. Alhamdulillah kita sudah mengenal sejarah putri-putri Rasulullah. Kemudian kita akan mengenal sejarah putra-putra Rasulullah dari anak yang pertama yaitu Al-Qasim bin Rasulullah. Rasulullah berkunyah dengan namanya. Beliau disebut Abu Al-Qasim, bapaknya Qasim. Qasim lahir sebelum masa kenabian dan wafat saat usia 2 tahun. Kemudian putra kedua Rasulullah yaitu Abdullah bin Rasulullah. Abdullah dinamai juga dengan At-Thayyib atau At-Thahir. Ia dilahirkan pada masa kenabian. Kemudian putra ketiga Rasulullah yaitu Ibrahim bin Rasulullah. Ibrahim dilahirkan pada tahun 8 Hijriah di kota Madinah. Dia adalah anak terakhir Rasulullah. Ibrahim dilahirkan dari ibu yang bernama Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Maria adalah seorang budak yang diberikan Muqawqis penguasa Mesir kepada Rasulullah. Lalu Maria masuk Islam dan dinikahi oleh Nabi. Usia Ibrahim tidak panjang. Ia wafat pada tahun 10 Hijriah saat berusia 17 atau 18 bulan. Rasulullah sangat bersedih dengan kepergian putra kecilnya yang menjadi penyejuk hatinya ini. Ketika Ibrahim wafat, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya mata ini menitikkan air mata dan hati ini bersedih. Namun kami tidak mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi Rabb kami. Sesungguhnya kami bersedih dengan kepergianmu, wahai Ibrahim." Hadis riwayat Al-Bukhari. Keadaan anak-anak Islam di masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Mari kita perhatikan keadaan anak-anak Islam di masa Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Untuk mengetahui keadaan mereka, maka mari kita tengok perkembangan pendidikan anak Islam di masa tersebut. 1. Pada masa Khalifah Abu Bakar. Pada awal kekhalifahan Abu Bakar telah diguncang dengan pemberontakan oleh orang-orang yang murtad, orang yang mengaku sebagai nabi, dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Pada awal kekuasaannya, Khalifah Abu Bakar memusatkan konsentrasinya untuk memerangi pemberontakan yang dapat mengacaukan keamanan dan dapat mempengaruhi orang-orang Islam yang masih lemah imannya. Pemberontakan orang-orang yang murtad, nabi-nabi palsu, dan orang-orang yang enggan membayar zakat menyebabkan umat Islam kurang memberikan perhatian terhadap pendidikan Islam. Namun, kita masih dapat mengetahui segi materi pendidikan Islam, yaitu pendidikan keimanan, yaitu menanamkan bahwa satu-satunya yang wajib disembah adalah Allah Azza wa Jalla. Pendidikan akhlak seperti adab masuk rumah orang, sopan santun bertetangga, bergaul dalam masyarakat. Pendidikan ibadah seperti pelaksanaan sholat, puasa, dan haji.
Kesehatan seperti tentang kebersihan, keikutsertaan anak-anak muda dalam jihad merupakan didikan untuk memperkuat jasmani dan rohani. Lembaga untuk belajar membaca dan menulis ini disebut dengan kutab. Kutab merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk setelah masjid. Kutab didirikan oleh orang-orang Arab pada masa Khalifah Abu Bakar dan pusat pembelajaran pada masa ini adalah Madinah. Sedangkan yang bertindak sebagai tenaga pendidik adalah para sahabat Rasul yang terdekat. Lembaga pendidikan Islam adalah masjid. Masjid dijadikan sebagai benteng pertahanan rohani untuk sholat berjamaah, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. 2. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil, melanjutkan kebijaksanaan Khalifah Abu Bakar. Umar bin Khattab mengirimi pasukan untuk memperluas wilayah Islam. Ekspansi Islam di masa Umar bin Khattab mencapai hasil yang gemilang. Wilayah Islam meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Dengan meluasnya wilayah Islam sampai keluar Jazirah Arab, Khalifah memikirkan pendidikan Islam di daerah-daerah di luar Jazirah Arab, sebab bangsa-bangsa tersebut memiliki adat dan kebudayaan yang berbeda dengan Islam. Untuk itu, Khalifah memerintahkan para panglima apabila mereka berhasil menguasai suatu kota, hendaknya mereka mendirikan masjid sebagai tempat ibadah dan pendidikan. Berkaitan dengan usaha pendidikan itu, Khalifah Umar mengangkat dan menunjuk guru-guru untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukkan, yang bertugas untuk mengajarkan Al-Quran dan Al-Hadis kepada penduduk yang baru masuk Islam. Pada masa Khalifah Umar, para sahabat besar yang lebih dekat kepada Rasulullah dan memiliki pengaruh yang besar dilarang keluar kota Madinah kecuali atas izin Khalifah dan hanya dalam waktu yang terbatas. Dengan demikian, penyebaran ilmu para sahabat besar terpusatkan di Madinah hingga Madinah waktu itu menjadi pusat keilmuan Islam. Meluasnya kekuasaan Islam mendorong kegiatan pendidikan Islam bertambah besar karena mereka yang baru menganut Islam ingin menimba ilmu keagamaan dari sahabat-sahabat yang menerima langsung dari Nabi, khususnya menyangkut hadis Rasul sebagai salah satu sumber agama yang belum terbukukan dan hanya ada dalam ingatan para sahabat. Sejak masa ini telah terjadi mobilitas atau penuntut ilmu dari daerah-daerah jauh menuju Madinah sebagai pusat ilmu agama Islam. Jadi orang-orang jauh berdatangan ke Madinah untuk belajar agama ya. Tuntutan untuk belajar bahasa Arab juga sudah tampak dalam pendidikan Islam pada masa Khalifah Umar. Dikuasainya wilayah-wilayah baru oleh Islam menyebabkan munculnya keinginan untuk belajar bahasa Arab sebagai bahasa pengantar di wilayah-wilayah tersebut. Orang-orang yang baru masuk Islam dari daerah-daerah yang baru ditaklukkan harus belajar bahasa Arab jika mereka ingin belajar dan mendalami pengetahuan Islam. Oleh karena itu, masa ini sudah terdapat pengajaran bahasa Arab. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.